Shalom semuanya, Shalom semuanya. welcome to our channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dalam Tuhan, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita. Di tengah pandemi ini, kita semua harus tetap berdoa ya buat bangsa dan negara kita. Jangan lupa juga untuk selalu support channel kami. Share, subscribe, dan like video-video kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan ya semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah raya GPDI Immanuel Puri Nirwana 2 Cibinong. Dan bertepatan juga hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan di saat kita menanti-nantikan kuasa Roh Kudus ini. Dan hari ini kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kita boleh memperingati hari Pantekosta atau hari pencurahan kuasa Roh Kudus yang Tuhan nyatakan bagi murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Dan itu juga yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara di akhir zaman saat ini. Puji Tuhan. Nah saudaraku, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, saya ingin memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya akan buka ibadah raya kita pagi ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi kami. Hari-hari kami jalani ini anugerah Tuhan. Pagi ini kami datang mengembalikan pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau. Karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami datang memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Dan kami boleh Tuhan Yesus mengalami jamahan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Pakai semua pelayan-pelayan menjadi saluran berkat. Sembunyikanlah hamba-hambamu di belakang salib kemuliaan-Mu. Pinjam bibir mulut hamba-hambamu menjadi saluran berkat. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan lewat semua itu. Bahkan semua Tuhan sidang jemaat yang ada di rumah atau siapapun yang menyaksikan tayangan Tuhan Yesus ibadah raya kami ini. Engkau juga yang akan menjamah, memberkati dengan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kami. Untuk kami boleh beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengalami jamahan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan rejat, kuasa iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah kami. Kami berdoa, kami tolak, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Darah Yesus yang menyucikan kami. Kuasa Roh Kudus saja bekerja. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Kami mau alaskan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib dan nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita sapa dulu rekan-rekan kita seiman atau saudara kita di rumah masing-masing di mana saudara berada. Kita salam kiri kanan, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah beri kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini. Kita mau siapkan hati dan kepikiran kita untuk senantiasa Tuhan menjamah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Amin. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, amin. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, haleluya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau Tuhan, haleluya. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Kita tinggikan Tuhan. Tidak ada lain selain Engkau yang kami sembah, haleluya. Haleluya Tuhan. Tidak ada Allah yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan. Kami buka hati kepadamu ya Tuhan, haleluya. Marilah Roh Kudus bekerja. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang baik, Allah yang mulia. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau datang, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau memuliakan Engkau ya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau saja. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya Tuhan, saudaraku, kita tetap tinggal berdiri. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus menjamah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita boleh ambil waktu, kita datang untuk menantikan kuasa Roh Kudus menjamah sehingga kita boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini juga saya percaya saya dan saudara ingin senantiasa rasakan kuasa Allah turun memenuhi di dalam persekutuan di dalam ibadah kita. Mari saudaraku, kita akan nyanyikan pujian dengan sukacita. Rasakan kuasa Allah turunlah. Ini permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Pantai Kostaku punya. Haleluya. Api Pantai Kostaku punya. Ku biarkan menyala. Amin. Api Pantai Kostaku punya. Ku biarkan menyala. 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 Selamanya api Pantai Kostaku punya. Haleluya. Kostaku punya. Ku biarkan menyala. Api Pantai Kostaku punya. Ku biarkan menyala. 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 Selamanya. Rasakan kuasa Allah. Mari kita rasakan kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah turun. Amin. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan. Rasakan kuasa Allah turun. Amin Tuhan. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api
kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita rasakan api Kristus itu menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tenggelam di dalam hadirat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita siapkan hati dan kepikiran kita buka untuk diisi oleh aliran air sungai. Kita katakan kepada Tuhan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian. Haleluya, puji Yesus. Amin. Seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Haleluya. Seperti air yang mengalir saat ini, menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Seperti air yang mengalir. Katakan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya, mengalir di hatiku. Yesus seperti air yang mengalir saat ini. Amin. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Yang seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus bagaikan air yang mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita buka hati untuk menjambut dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus menjamah saya dan saudara. Amin. Haleluya. Amin. Kita buka hati untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air
semua kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah pelihara kami ada sampai saat ini. Dan saat ini kami kembali ada bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan, membesarkan nama-Mu, baik kami di tempat ini maupun umat-umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami merasakan, menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Saat ini kami mau menerima firman-Mu Bapa. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sertai hamba, lindungi hamba, tutup bungkus hamba dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat Tuhan ada di tempat ini, urapan Tuhan ada dalam kehidupan hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang ada pada siang hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada sampai pada hari ini. Juga hari ini dari kalender yang ada ya, hari ini adalah bila kita mundur ke kurang lebih 2000 tahun yang lalu dalam waktu pencurahan kuasa Roh Suci, ada 10 hari mereka menanti-nantikan janji Bapa. Tuhan yang berjanji akan memberikan kuasanya kepada mereka, dan telah terbukti mereka dijamu oleh kuasa Tuhan pada hari yang ke-10 ya. Sejak mereka ada di kamar loteng Yerusalem, dan Tuhan menjamah mereka dengan kuasanya, dan kuasa ini mengubah mereka. Kuasa Tuhan ini menyatakan kuasa kepada murid-murid yang ada, sehingga mereka berubah, mereka menjadi berani, mereka dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan, mereka mengadakan tanda-tanda yang heran, mujizat terjadi, dan kuasa Tuhan itu terus bekerja sampai pada hari ini. Jadi saudara, bukan waktu kita hanya waktu memperingati hari kenaikan dan seterusnya 10 malam kita menantikan janji Bapa, tidak terbatas di sana, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan setiap waktu, setiap saat. Bila kita mau datang kepada Tuhan, kapanpun itu, dimanapun saudara berada, saudara dapat merasakan, mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara sampai pada hari ini ya. Siang hari ini, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, bicara mengenai kuasa Tuhan juga ya, kebesaran daripada Tuhan ya, kemahabesaran Tuhan, keagungan kuasa daripada Tuhan ya. Kita membuka di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-19. Efesus pasal pertama ayat 19. Di sana dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini Paulus memberikan satu pernyataan atau penekanan yang kuat sekali dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 ini. Dia memberikan satu pernyataan yang kuat, yang lugas, yang jelas ya. Dia menyatakan daripada ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan ya. Betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan ini dahsyat, kuasa Tuhan ini ajaib, kuasa Tuhan ini adalah suatu kuasa yang tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran kita manusia. Kita mau percaya atau tidak percaya, kuasa Tuhan ini ada,
Namun demikian, dikatakan dari ayat yang ada ini bahwa kepada yang percaya itu kuasa Tuhan ini ada dan akan memberikan sesuatu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang heran, ya. Banyak mujizat dapat terjadi, yang lama berlalu, yang baru datang oleh pekerjaan kuasa daripada Tuhan. Sebab itu dari mulai ayat yang ke-15, kita lihat ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi Paulus dia sangat senang, saudara, mendengar tentang iman daripada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Dari ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi Paulus senang sekali, ya, mendengar iman daripada orang-orang percaya, anak Tuhan yang ada, dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus pada waktu itu. Paulus sangat senang. Nah, diungkapkan dari ayat yang ke-16, Paulus bersyukur, ya, bahkan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi senang sekali Paulus mendengar kabar tentang iman orang percaya dan bagaimana kasih mereka terhadap sesama mereka, menunjukkan bahwa jerih payah yang disampaikan oleh Rasul Paulus selama ini dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan tidak sia-sia. Dan dia mengucap syukur, dia senang sekali mendengar jemaat bertumbuh, jemaat memiliki iman yang kuat, jemaat memiliki kasih terhadap sesama. Dan Paulus berkata, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah. Ya, doa daripada Rasul Paulus buat jemaat yang ada, khususnya jemaat Efesus yang ada, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi Paulus mengungkapkan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wow. Saudara, apa yang dialami oleh kita dalam mengalami kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu belum ada apa-apanya. Ya. Itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kita melihat Paulus, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadamu, kepada jemaat yang ada di Efesus, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan, mengenal Dia dengan benar. Ini roh hikmat dan wahyu, yaitu berbicara dengan juga kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memberikan hikmat dan pewahyuan kepada kita, ya, untuk kita dapat mengenal akan Tuhan dengan benar. Ya. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kuasa daripada Tuhan yang akan memberi hikmat dan wahyu kepada kita, sulit untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Jadi makanya Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kuasanya kepada jemaat yang ada, kepada kita semua yang ada, yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sangat besar kuasa daripada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang lain, betapa lebar, dalam, tinggi, luasnya kasih daripada Tuhan.
Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, luar biasa. Dan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kita tahu, kita semua tahu Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan, yang kita tinggikan siang dan malam, ya, itu Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha tinggi, luar biasa. Kita tidak dapat menjangkau dengan akal kita, akal pikiran kita akan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Paulus mengungkapkan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Bagi kita yang percaya, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan bagi yang tidak percaya, ya, tentu kuasa Tuhan dalam bentuk kebesaran Tuhan, penghukuman Tuhan akan diberikan kepada mereka yang tidak mau percaya. Tetapi kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kuasanya nyata, kuasanya ajaib, kuasanya heran. Waktu Paulus mengungkapkan ini dengan jelas, betapa hebat kuasa Tuhan, kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam perjanjian yang lama, keberadaan daripada Tuhan, kebesaran daripada Tuhan, kehadiran daripada Tuhan kepada bangsa Israel dinyatakan di dalam tabut Allah. Ya, Tuhan menyatakan diri, ya, bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia hadir di dalam tabut perjanjian yang telah dibuat sedemikian rupa. Tabut Allah dibuat oleh beberapa orang yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan Roh Suci, Besalia dan Oholiab, lewat petunjuk Allah, ya, kepada Musa membangun peti perjanjian yang ada, membuat peti perjanjian. Dan dalam peti perjanjian itu berisi hukum Musa, ya, dualoh hukum Musa, atau berisi tentang peraturan-peraturan Tuhan, firman Tuhan yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Dan di mana tabut Allah ini berada, kuasa Tuhan ada pada mereka. Ya. Kehadiran Tuhan nyata kepada bangsa Israel. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang kelima, 1 Samuel pasal yang kelima, pada waktu tabut Allah itu, ya, diambil oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, di dalam 1 Samuel pasal yang kelima, tabut Tuhan diambil oleh orang-orang Filistin dari tempatnya di Silo, sebab memang sebelum terjadi di mana orang Filistin menyerang bangsa Israel telah melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan lewat imam-imam yang melayani pada waktu itu, anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka tidak melayani dengan baik. Mereka melakukan hal-hal yang mengecewakan hati daripada Tuhan, ya. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal yang tidak terpuji, menganggap remeh persembahan kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan orang Filistin menyerang orang Israel pada waktu itu, dan mereka mengambil tabut perjanjian, tabut Allah dari tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang kelima,
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ya. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod. Sampai hari ini tangan Tuhan menekan orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Saudara, kita melihat bagaimana keberadaan Tuhan pada bangsa Israel lewat tabut perjanjian. Dan pada waktu diambil oleh bangsa Filistin yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka menempatkan tabut Tuhan di samping daripada ilah mereka, ya. Dagon, ya, yang mereka sembah, ya, ilah mereka yang disembah oleh orang-orang Filistin. Dan apa yang terjadi? Ya, keesokan harinya, ya, Dagon itu terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi saudara, kuasa Tuhan yang ada di dalam tabut Allah itu sangat luar biasa. Dan ilah orang-orang Filistin, ya, yang disembah oleh orang Filistin hancur, ya, jatuh. Itu karena apa, saudara? Itu karena kuasa Tuhan ada di dalam peti perjanjian itu. Ya, besok paginya juga mereka kembali menempatkan peti perjanjian tabut Allah di samping Dagon, ilah mereka. Tabut Tuhan ditaruh kembali, roboh lagi Dagon itu. Dan Tuhan menghukum mereka pada waktu itu juga dengan menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Akhirnya saudaraku, mereka berinisiatif karena telah terjadi bencana pada orang-orang Filistin pada waktu itu dengan adanya tabut Tuhan di tempat yang salah. Mereka berinisiatif mengembalikan tabut Allah itu ke tempat yang benar kepada bangsa Israel. Dan mereka punya aturan, mereka memberikan satu pernyataan pada waktu itu bahwa apabila tabut itu yang dibawa oleh lembu-lembu yang menyusui berjalan ke arah bangsa Israel, maka betullah itu adalah kuasa daripada Tuhan yang nyata telah membuat bangsa Filistin yang ada pada waktu itu menderita. Tetapi kalau tabut Allah itu dibawa tidak ke Bet Shemesh, tempat bangsa Israel, berarti itu hanya kebetulan saja, bukan karena kuasa daripada Tuhan. Dan saudara, tanpa dikomando, ya, lembu-lembu ini, ya, yang menyusui membawa langsung tabut Allah ke tempatnya di Bet Shemesh, di tempat bangsa Israel. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan ada di dalam tabut Allah itu. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan, ya, kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan pada bangsa Israel di dalam tabut Allah. Dan ternyata tabut Allah itu dibawa ke Bet Shemesh, ke tempat bangsa Israel berada, sehingga lepaslah mereka daripada bencana yang ada pada waktu itu. Dan saudara, kehadiran daripada Tuhan kepada bangsa Israel lewat tabut Allah, tabut perjanjian yang ada, menunjukkan kebesaran daripada Tuhan. Jangan main-main. Bangsa Israel tidak boleh main-main dengan Tuhan. Ya.
menunjukkan kepada kita harus memberikan penghormatan ya, yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Tuhan. Kalau pada zaman Israel, dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan kepada mereka lewat tabut Allah ada pada mereka. Di mana tabut Allah berada, kuasa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan mereka harus menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kehadiran Tuhan lewat tabut Allah itu. Kita tahu waktu tabut Allah mau dibawa kembali ke tempat pada bangsa Israel yang ada, ya, kuasa Tuhan terjadi di mana tabut Allah berada, baik di rumah Obed-Edom, warga itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan waktu Daud juga menyambut peti perjanjian itu, ya, tabut Allah itu, dia sangat senang, dia bergembira, dia bersukacita, sebab tabut Allah kembali kepada mereka. Mereka sangat senang, sebab Daud tahu tabut Allah itu menunjukkan kehadiran Tuhan, tempat kediaman Tuhan di dalam tabut Allah itu. Itu sebabnya di dalam Mazmur 132, Mazmur 132 ayat ketiga sampai yang kelima, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang Maha Kuat dari Yakub. Ini berbicara mengenai tabut Allah. Daud sangat menjunjung tinggi, Daud sangat menghormati akan tabut Allah ini, yang representasi daripada kehadiran Tuhan kepada mereka. Saudara, sejauh mana kita menghormati Tuhan dalam hidup kita? Sejauh mana kita menempatkan Tuhan itu yang setinggi-tingginya, yang seagung-agungnya, yang termulia di dalam hidup kita, itu sangat menentukan. Ya, Daud walaupun dia juga ada kelemahan, tetapi dalam hal tempat kediaman Allah, dalam hal tabut Allah, di mana Daud tahu Tuhan ada di tabut Allah itu, Tuhan hadir bersemayam, Tuhan ada dalam tabut Allah itu, dia sangat menghormatinya. Nah, waktu tabut mau dibawa kota Daud, dia berlompat-lompat, dia bergirang-girang, dia tidak malu, ya. Walaupun dia seorang raja yang besar, dia sangat senang, dia bergembira, dia berglori menyambut tabut Allah yang ada. Walaupun dia ditertawakan oleh orang-orang lain, menertawakan Daud yang menari-nari seperti orang gila, tetapi Daud tidak malu. Saudara, kita mesti datang kepada Tuhan, ya, memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Ya, dialah segala-galanya, kita tidak ada apa-apanya. Ya, waktu tabut Allah ini ada pada bangsa Israel, mereka dipelihara Tuhan. Dan dari Mazmur 132 ini, Daud, dia menyediakan, dia mau supaya ada tempat yang terbaik buat tabut Allah. Saudara, kita pada zaman sekarang setelah Tuhan Yesus datang, tabut Allah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Dia mau tinggal dalam hidup kita semua. Paulus, dia sangat memahami kuasa Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus tadi, pasal yang kedua tadi, Efesus pasal yang pertama, dia ungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa mengenai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, ada pribadi daripada Tuhan sendiri. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hebat
kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu real. Kuasa Tuhan itu nyata. Yosua, karena dia percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia dapat memberhentikan matahari. Matahari tidak berjalan sekian waktu lamanya sampai peperangan bangsa Israel pada waktu itu selesai. Luar biasa. Seorang manusia, Yosua, dia dapat menyuruh matahari berhenti. Sebab peperangan bangsa Israel masih berjalan. Kalau matahari terus tenggelam, mungkin mereka akan mengalami kekalahan. Tetapi karena Yosua percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia. Yosua menyuruh berhenti matahari, matahari berhenti. Ada kuasa di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Bagaimana kuasa Tuhan yang nyata pada Simson, kuasa Tuhan ada. Ya. Kepada Daud kuasa Tuhan ada. Kepada Yosua kuasa Tuhan ada. Kepada Musa kuasa Tuhan ada. Dan tentu juga kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat besar dalam hidup kita. Bahkan yang terutama apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dari ayat yang ke-17 tadi, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17, Rasul Paulus meminta kepada Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Wow. Tuhan itu benar. Ya. Ada satu ayat juga di dalam Mazmur kata tidak ada kecurangan padanya. Ya. Atau kita juga seringkali menyanyi satu pujian, ubah hatiku seputih salibmu, setulus hatimu seputih salib. Tuhan itu maha benar, Tuhan itu maha agung, Tuhan itu maha mulia. Kalau saudara masih samar-samar, ya, sehingga kita seringkali berontak, kita asal-asalan, kita hanya setengah-setengah, karena kita belum melihat, belum mengalami kebesaran Tuhan. Paulus bilang Roh Kudus, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan. Tuhan itu maha benar, maha agung, maha mulia. Dan untuk kita dapat mencapai, memahami kebesaran Tuhan, kebenaran Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Roh Kudus, Ia akan memberikan kepada kita. Makanya kita selalu menyanyi juga satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan. Jadi itu ungkapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat yang ada di Efesus ini, saudara. Dan kepada kita juga semua yang ada pada hari ini, jemaat yang ada, kita harus membuka hati, ya, kita harus segenap hati. Kemarin saya sampaikan baptisan Roh Suci itu menenggelamkan diri kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, baru kita akan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lewat kebenaran firman Tuhan yang ada ini, bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kuasanya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, ya, menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan menyanyi satu pujian kepada Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Tuhan yang ada, kita menyanyi itu pujian salib Kristus. Ku yakin bahwa korban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Ku yakin bahwa korban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pada salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib itu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan, betapa ajaib kuasa, dahsyat kuasa. Kami tidak dapat menjangkau dengan pikiran kami manusia yang terbatas akan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami umat-umat ketebusan darah Bapa, kami sudah menjadi anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Engkau mengaruniakan kepada kami kuasa, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau dengan baik, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar biasa. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Jamalah kami semuanya Bapa, supaya kami dapat memahami betapa baik Engkau Tuhan, betapa lebar, tinggi, luasnya kasih daripada-Mu, tidak terbatas Tuhan. Engkau mengaruniakan itu kepada kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang heran, bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pikiran kami. Apa yang tidak ada dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat umat-umat-Mu yang ada. Biarlah kasih Tuhan melanda hidup mereka, kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka. Mereka akan mengalami pengenalan akan Engkau dengan lebih baik lagi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya kepada kita. Dan sebagai pengumuman, hari Jumat kita ibadah rumah tangga jam 7. Dan kemudian hari Minggu kita seperti biasa kembali kita beribadah pada jam 9 pagi. Dan kita berdoa supaya
apabila sudah memungkinkan dengan situasi yang ada, tanggal 7 nanti kita sudah bisa beribadah di tempat ini ya seperti biasanya, tentu dengan kita mengikuti aturan pemerintah ya, itu kita harus pakai masker ya selama beribadah, harus cuci tangan, kita harus bersih supaya kita bisa dapat beribadah dengan nyaman ya, pakai masker semuanya. Dan setelah ibadah kita langsung kembali ke tempat masing-masing. Dan kiranya Tuhan tolong kita tanggal 7 kita bisa beribadah seperti biasanya. Kita akan atur bangku-bangku dengan ada jarak-jarak yang ada supaya kita bisa nyaman beribadah dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa buat semua ini, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan tolong supaya wabah yang ada ini dapat terkendali, dapat dikendalikan. Dan kita berdoa kalau boleh Tuhan tolong wabah ini segera berlalu dari negara kita, sehingga negara kita ini kembali dapat menjalankan aktivitasnya kembali dengan baik, perekonomian berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik, anak-anak sekolah bisa bersekolah dengan baik, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyi satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Sekalipun kami masih belum beribadah seperti apa yang kami kerjakan selama ini, tapi kami percaya di mana 2-3 orang berhimpun, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah mereka. Berkati seluruh umat-umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biar kuasa Tuhan bekerja pada mereka. Mereka memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, tetap teguh dalam Tuhan, tetap setia di dalam mengiring akan Engkau. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengenal segala keberadaan mereka. Bila ada yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang susah Tuhan hiburkan mereka. Bila ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mereka boleh mengalami zaman yang heran daripada-Mu ya Tuhan. Biar umat-umat-Mu menempatkan Engkau di atas segala-galanya di dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka, karuniakan hikmat kepada mereka. Bahkan Tuhan melindungi mereka. Hindarkan, jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Biar Tuhan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Bapak ini, hamba-Mu ini, supaya dia boleh dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Hamba menyerahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka selalu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus,
tinggal selalu bersama dengan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa